lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu. Bagus, semangatnya pagi ini ibu-ibu sangat luar biasa. Baiklah ibu-ibu, ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak akan bisa mencintai. Tak mencintai maka tak akan bisa untuk mengerti. Oleh sebab itu, agar ibu-ibu paham dan mengerti, ibu harus kenal dulu nih sama saya. Saya adalah Indra Nugraha. Saya penyuluh sosial dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan pola asuh bagi ADK. Ibu-ibu tahu nggak ADK apaan? Ya, betul. Anak dengan kedisabilitasan. Ibu-ibu mungkin sangat mengerti dengan hal tersebut. Baiklah, selanjutnya. Ini tahu ibu-ibu apaan? Janin. Sebelum kita membahas terkait dengan ADK, saya akan membahas dulu konsep tentang anak. Siapa sih anak itu? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Ketahui tentang anak itu tersendiri, kita sekarang membahas tentang anak dengan kedisabilitasan. Jika ibu lihat, di sebelah sini ada seorang anak yang sedang memegang kakaknya dengan menggunakan kaki. Lalu, apa itu anak dengan kedisabilitasan? Permensos 8 tahun 2012 menyatakan bahwa anak dengan kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, dan anak dengan disabilitas fisik dan mental, atau biasa kita sebut dengan disabilitas ganda. Selanjutnya, saya ingin memberitahu kepada ibu-ibu semua, tidak ada anak yang sama di muka bumi ini. Semua anak memiliki keistimewaan, baik itu anak saya maupun anak ibu-ibu semua di sini. Jadi, sebenarnya tidak ada yang berbeda dari anak dengan kedisabilitasan dengan anak pada umumnya. Selanjutnya, kita akan berbicara terkait dengan pola asuh. Ibu-ibu tahu apa ini? Nah, ibu itu pintar, pasti tukang jahit ya ibu-ibu. Ya, ini adalah pola untuk membuat baju. Lalu, apa itu pola asuh? Pola asuh adalah bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya, mendidiknya, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anaknya dalam mencapai proses kedewasaan. Ingat, proses dewasa itu adalah ketika anak lebih dari 18 tahun, ibu-ibu, atau telah mencapai usia 18 tahun. Hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Saya akan sedikit memberikan quote dari para pendahulu kita. Yang pertama adalah dari Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah di zaman dahulu. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa anakmu bukan milikmu, tapi milik zamannya, sejarahnya, dan juga tantangannya. Jangan biarkan anak-anak menjelma sepertimu. Biarkan dia memiliki semua jawaban bagi zamannya. Ali bin Abi Thalib juga telah menyebutkan bahwa jangan pernah mendidik anak seperti zamanmu. Kan zaman dulu ibu masih pakai kompor. Anak sekarang udah pakai gas, Bu, pakai kompor sekarang, kompor gas, tinggal cekles. Kalau dulu masih pakai areng. Anak sekarang udah nggak harus pakai areng.
Ibu-ibu dulu belajar melalui tatap muka. Sekarang ada yang namanya internet, ada yang namanya daring, dadarguli, dalam jaringan, ibu-ibu. Biarkan anak mengetahui zamannya. Jangan pernah mendidik anak seperti zaman ibu dulu. Terkait dengan pola asuh bagi anak dengan disabilitasan. Yang pertama adalah ibu harus menunjukkan kasih sayang dari ibu dan bapak yang ada di rumah. Karena sejatinya semua anak itu membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Ketika kita memberikan kasih sayang, si anak akan timbul rasa percaya dirinya ibu-ibu untuk menuju kedewasaannya dia. Tunjukkanlah kasih sayang ibu-ibu bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dengan perbuatan. Misalnya mendekapnya ketika akan tidur, menina bobokannya biasanya nih ibu-ibu kalau yang masih bayi ya. Gitu. Yang kedua adalah pupuk rasa percaya diri dari si anak. Ibu-ibu ini pasti sering nyebor tanaman, ngasih pupuk ke tanaman. Kalau ke anaknya nggak pernah dipupuk nih percaya dirinya. Pupuklah rasa percaya diri anak ini kembali lagi agar si anak bisa melewati masa anak-anaknya dengan rasa gembira, dan juga ketika menuju kedewasaan mereka akan lebih percaya diri. Yang ketiga adalah gali potensi yang dimiliki dari si anak. Ini bermaksud untuk menyiapkan si anak di masa dewasa agar potensi-potensi yang dimilikinya menjadi terlihat oleh ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak di rumah pasti adalah orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak. Lihatin deh mereka, Bu. Tiba-tiba mereka nyanyi, tiba-tiba mereka gambar-gambar. Itu merupakan potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Siapa tahu anak-anaknya ntar jadi juara Indonesian Idol, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Yang keempat adalah beri kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya nih Bu, anak dengan kedisabilitasan selalu dimanjakan oleh ibu bapak sekalian. Nah, jangan seperti itu ibu-ibu. Anak dengan disabilitasnya juga sebenarnya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mulailah mereka dikasih tugas-tugas rutin seperti menyapu rumah. Terus ketika agak sudah dewasa dia bisa disuruh untuk mencuci baju. Kita kan tidak mau ibu-ibu ya, bila anak kita nantinya setelah kita tiada tidak mandiri. Yang kelima dan juga yang terpenting adalah jangan pernah membeda-bedakan si anak dengan anak-anak ibu-ibu lainnya. Karena mereka sebenarnya sama seperti saya pernah ucapkan di awal. Yang terakhir adalah ikan hiu, ikan tomat. Tamat. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang ada di sini, saya ingin memberikan suatu kisah tentang seorang anak. Di surga si anak bertanya kepada Tuhannya, Tuhan, aku mau kemanain sih Tuhan? Hah? Kamu mau pergi? Kata Tuhan. Mau pergi kemana? Aku senang di sini Tuhan. Aku senang di surganya kamu Tuhan, kata si anak. Terus, tenang saja anakku, kata Tuhan. Kalian akan pergi ke tempat di mana para malaikat itu ada. Di sini malaikatnya banyak, tapi tidak terlalu perhatian dengan kalian. Di dunia nanti kalian akan mendapatkan malaikat, yaitu ibu dan bapak. Pesan dari saya adalah tetaplah menjadi malaikat bagi para anak-anak ibu-ibu sekalian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.